Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Aryansa, NIM 2341036, dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Palembang, mata kuliah Statika Probabilitas, dosen pengajar Ibu Rita Anggaini ST MT. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk mata kuliah statika untuk semester 4 ya, di mana mata kuliah statika bagi siswa sangat diperlukan, terutama ketika seorang mahasiswa harus mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menginterpretasikan data untuk pembuatan daripada skripsi. Sebagai suatu ilmu, kedudukan statika merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika terapan. Oleh karena itu, untuk memahami statika pada tingkat yang tinggi, terlebih dahulu diperlukan pemahaman ilmu matematika ya. Statik diperlukan di bidang teknik sipil untuk mengidentifikasi dan mengembangkan hubungan yang terdapat pada data yang dikumpulkan, diproses dan disajikan kepada yang membutuhkan, atau juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Untuk penerapan statika di teknik sipil sebagai pencegahan kegagalan dalam suatu bangunan dan pengendalian mutu bangunan. Next, definisi dari statika adalah ilmu yang mempelajari tentang data sementara statistik, hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Ilmu statika memang sangat dibutuhkan saat ini. Statika bisa diterapkan dalam berbagai bidang, dari mulai bisnis, ekonomi, industri, pemerintahan, kesehatan, pertanian, ilmu sosial, ilmu alam, dan lain-lain. Pengertian statika menurut Sigit Nugroho tahun 2007 adalah hasil pengelolaan dan analisa data. Dan pengertian statika menurut Siregar tahun 2004 adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, dan menganalisa setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek. Fungsi dan peran daripada mata kuliah ini, statik digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara pengumpulan data, analisa, dan penafsiran data. Untuk penafsiran data, ada penjabaran secara lengkap dan fungsi statika. Itu ada statik menggambarkan dalam bentuk tertentu, ada juga statik yang menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah untuk dimengerti. Dan juga ada statik merupakan teknik untuk membuat pertandingan, dan statik untuk memperluas pengalaman individu. Sedangkan peran dari statik ini sendiri adalah sebagai berikut: membantu penelitian untuk melihat atau tidak hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, dan membantu penelitian menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas dasar-dasar terkumpul. Untuk jenis-jenis statika ya. Dalam statika dikenal ada beberapa jenis data yang dapat berupa angka dan pula bukan berupa bentuk angka.
dan berupa angka disebut kuantitatif atau jumlah ya, dan data yang bukan angka disebut dengan kualitatif. Berdasarkan nilai yang dikenal dua jenis data kuantitatif, yaitu discrete yang diperoleh dari hasil perhitungan. Oke, kita lanjut singkat. Kemudian dalam statistika yang juga terdapat istilah populasi dan sampel. Ini dipaparkan pengertian populasi dan sampel menurut beberapa ahli ya. Di sini jumlah sampel dengan taraf signifikan 5%. Bila populasi sebanyak 25, maka sampai sebanyak 23 orang. Itu kata Sugiono di tahun 2005 ya. Oke, kita lanjut ke skala pengukuran. Di sini salah satu aspek penting dalam memahami data untuk keperluan analisa, terutama statistika inferensial, adalah skala pengukuran. Secara umum terdapat 4 tingkat jenis skala pengukuran, yaitu kita bahas nomor 1, skala normal. Adalah skala yang hanya membedakan skala ukur yang satu dengan yang lain. 2, skala ordinal adalah skala yang selain mempunyai ciri dari membedakan juga mempunyai ciri untuk mengurutkan pada rentang tertentu. Untuk nomor 3, skala interval adalah skala yang mempunyai ciri untuk membedakan, mengurutkan dan mempunyai ciri yang sangat sama. Dan untuk skala 4 itu skala ratio adalah skala yang mempunyai 4 ciri, mengurutkan jarak yang sama dan mempunyai titik 0 yang tulen dan dalam kurung berarti. Oke, lanjut skala pengukuran tadi. Ini salah satu aspek skala pengukuran ya, yang penting kita pahami dalam bentuk keperluan analisa. Tingkat dan jenis skala pengukuran itu adalah 1, skala normal, 2, skala ordinal, 3, skala interval, dan 4, skala rasio ya. Di sini sudah ada dijelaskan semua ya, skala yang mempunyai untuk normal, ordinal, interval. Kita bisa lihat di penjelasannya di buku ini ya. Oke, untuk hubungan statistika dengan teknik sipil ialah untuk penerapan statistika di teknik sipil sebagai pencegah kegagalan dalam suatu bangunan atau pengendalian mutu ya, pengendalian kualitas bangunan tersebut. Untuk lengkapnya berikut penjabaran dari peran statistik dalam penelitian di bidang teknik sipil. 1, peranan statistika dalam penyusunan model teoritas. Dan 2, peranan statistika dalam perumusan. 3, peranan statistika dalam pengembangan alat pengembalian data. Oke, dan keempat, peranan statistika dalam penyusunan rencana di penelitian. Kelima, peranan statistika dalam penentuan sampel penelitian. Dan keenam, peranan statistika dalam pengelolaan dana dan analisa data. Di situ ada 6 ya, hubungan statistika dalam teknik sipil. Oke, jadi daripada kesimpulan ini, seringkali orang tidak menemukan korelasi antara statistik dengan dunia teknik sipil ya. Orang awam akan berkata, keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali. Namun sebenarnya argumentasi tersebut sangatlah salah. Antara statistik dan teknik sipil memiliki kolerasi yang sangat kuat.
terutamanya di perhitungan statistik pada bidang teknik sipil, digunakan untuk mengetahui korelasi antar kejadian yang telah terjadi, perhitungan perolehan dan sebagainya. Dalam makalah ini dibahas beberapa hubungan antara statistik dan teknik sipil melalui beberapa perhitungan, antara lain regresi linear, koefisiensi korelasi, dan koefisien determinasi. Oke, untuk kesimpulan antara teknik sipil dan menentukan korelasi antara statistik dengan dunia teknik sipil. Oke, itu saja ya hubungan antara statika dan teknik sipil. Kita sudah menjelaskan ya beberapa daripada mata kuliah statika untuk kepentingan daripada teknik sipil. Oke, dan di sini juga definisinya, fungsi dan peran, jenis statika, skala pengukuran, ada beberapa skala pengukuran daripada mata kuliah tersebut ya. Oke, itu saja ya yang mungkin saya dapat jelaskan untuk mata kuliah statika bagi mahasiswa teknik sipil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.